Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Selamat pagi Bu Asa. Selamat pagi Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asa, maaf ya mengganggu waktunya. Ini di pagi-pagi ini saya datang ke SD Negeri bukan 2 ya. Nah di sini saya mohon waktunya ya Bu Asa, bisa nih untuk hari ini ya. Pada saat ini saya selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Semarang mendapatkan tugas Bu Asa ya, di mana saya ingin menggali berbagai macam hal yang Bu Asa hadapi di SD Negeri Megaslor, di SD ini bukan 2, kaitannya dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral dalam sebuah kasus yang dialami selama Bu Asa menjadi kepala sekolah di SD Gebukan 2. Begitu Bu Asa. Di sini yang jelas ada beberapa pertanyaan yang perlu saya gali sehingga nanti bisa saya jadikan sebagai bahan bagi saya untuk praktek langsung seperti itu Bu Asa. Yang pertama Bu Asa, bagaimana Bu Asa selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini? Ketika saya menghadapi suatu permasalahan, tentu saya akan melihat dulu kasusnya. Apabila permasalahan itu saya melihat bahwa kebenaran melawan kebenaran itu berarti adalah termasuk dalam dilema etika. Kemudian saya melihat lagi jika permasalahan yang saya hadapi ini adalah kebenaran lawan kesalahan, tentu adalah sebuah rujukan moral. Di situ harus saya identifikasi dulu kasus ini termasuk dalam kasus di antara 2 kategori itu termasuk yang mana kasus tersebut. Jadi dengan identifikasi nanti kita akan tahu ya, kalau yang berkaitan dengan hukum jelas itu rujukan moral ya Bu Asa, yang benar lawan benar dan bisa menguntungkan orang banyak gitu, termasuk dilema etika. Yang kedua Bu Asa, bagaimana Bu Asa dalam menjalankan untuk pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama kasus-kasus yang ada hubungannya dengan dilema etika, di mana mengandung unsur benar lawan benar. Begitu Bu Asa. Tentunya ketika saya menghadapi permasalahan itu saya juga harus mengacu kepada 4 paradigma terlebih dahulu Ibu. Jadi paradigma apa di sini saya akan melihat setelah kasus itu saya identifikasi, saya akan melihat paradigma yang ada. Jadi ini kasus itu antara individu dengan kelompok, atau mungkin tentang keadilan melawan kasihan, atau mungkin kebenaran melawan juga ke hal yang lain, itu yang saya identifikasi terlebih dahulu. Nah, kasus yang pernah saya hadapi adalah di mana dilema etika ini antara individu melawan kelompok yang pernah saya alami. Itu ya Bu Asa ya. Tentunya setelah mengidentifikasi terus tadi ada istilahnya identifikasi kasus, nanti itu individu atau kelompok atau benar lawan benar yang kita dari sekarang ini Bu Asa tentunya tidak langsung mengambil keputusan ya. Betul. Ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah apa yang Bu Asa lakukan selama ini? Langkah-langkahnya tentu saya menggunakan 9 langkah yang kebetulan juga saya pernah pelajari di modul di guru penggerak. Nah, kemudian langkah-langkah yang pertama adalah nilai-nilai yang bertentangan ini saya mengenali dulu. Nilai yang bertentangan ini tentang apa kasusnya. Kemudian setelah saya mengetahui yang bertentangan, misalkan ini tentang dilema etika atau tentang rujukan moral, setelah saya mengetahui, saya baru menentukan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Dalam kasus ini tokoh siapa saja yang ada. Seperti kasus yang saya alami, tokoh yang terlibat adalah dari siswa, kemudian melibatkan paguyuban, dan juga salah satu guru mata pelajaran di sekolah kami.
Jadi kasus ini tentu sangat luar biasa sekali dalam saya menyelesaikan karena sasarannya sangat luas sekali, tidak hanya intern di dalam sekolah kami yaitu guru, kepala sekolah dan siswa, tetapi sudah melibatkan paguyuban Ibu. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Dari kasus yang saya hadapi, fakta tentu kan saya mendapatkan informasi dari seseorang. Tetapi informasi itu Laporan kalau gitu ya? iya, ketika laporan itu kan kita harus mencari kevalidan data Iya, itu. betul atau salah. Iya, dan kemudian saya juga tidak boleh mendengarkan satu pihak saja. Karena kasus itu berada di grup, kemudian saya meminta bantuan salah satu guru yang terlibat di dalamnya untuk saya meminjam HP-nya. Saya ingin melihat chat dalam diskusi itu, dalam percakapan itu seperti apa. Sehingga saya bisa mengetahui alur ceritanya ketika saya membaca dari WA-WA yang ada di dalam grup tersebut, tidak berdasarkan pendapat beliau, seperti itu. Setelah saya mengumpulkan data yang relevan, itu saya baru melakukan pengujian, Ibu. Pengujian regulasi kebenarannya, kemudian uji legalitas, kemudian saya juga melakukan uji standar terhadap apa yang kasus yang saya hadapi. Setelah itu saya baru mengujinya menggunakan 4 paradigma tadi, yaitu paradigma yang saya analisis adalah antara individu melawan kelompok. Seperti itu Bu yang saya lakukan. Banyak sekali ya Bu Asa. Kemudian gini Bu Asa, tentunya dari banyak hal yang akan kita capai agar tujuan kita bisa tercapai juga. Tentunya ada hal yang paling efektif yang digunakan Bu Asa dalam pengambilan keputusan. Iya Bu. Yang paling efektif adalah saya tentu tadi melakukan, selain saya melakukan investigasi untuk kevalidan data yang relevan, saya juga melakukan hal yang lain seperti misalkan saya melakukan beberapa prinsip untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik. Jadi prinsipnya itu saya harus mempertimbangkan hal-hal terkait dengan ketika hal ini sampai mencuat di luar, apakah hal ini akan menimbulkan permasalahan bagi orang tersebut atau tidak, itu juga menjadi satu pertimbangan yang saya lakukan. Begitu Bu. Jadi berbagai macam hal yang ada dalam pengambilan keputusan tentunya tidak langsung berhasil ya Bu Asa. Ada tantangan. Selama ini tantangan yang Bu Asa hadapi apa saja? Tantangannya sangat luar biasa. Jadi ketika kita dalam mengambil keputusan itu kan harus berbasis banyak hal ya Bu. Ada 3 hal yang harus kita jadikan landasan itu. Yang tentunya saya juga harus memikirkan kondisi dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Di mana keputusan ini jangan sampai merugikan kedua belah pihak ini. Di antara dua belah pihak ini ada satu yang terugikan. Tentu dalam mengambil keputusan itu kita harus sangat selektif dan teliti. Kita harus mempertimbangkan banyak hal, 4 paradigma itu menjadi pertimbangan untuk kita, sehingga kita bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan ini. Jadi gini ya Bu Asa, dalam menyelesaikan masalah ternyata banyak hal yang perlu kita pertimbangkan agar kita itu di kehidupan itu tidak sebagai pemimpin pembelajaran itu tidak merugikan salah satu pihak. Betul Bu Asa. Terus dalam mengambil keputusan ataupun memecahkan masalah itu, apakah ada tata cara ataupun jadwal Bu Asa? Ketika dalam mengambil keputusan, kalau di jadwal tentu dalam arti jadwal itu pengambilan tidak sesegera mungkin, karena dalam mengambil keputusan melalui 9 tahapan tadi. Dalam tahapan itu kan tentu ada serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bertahap. Jadi saya dalam mengambil keputusan tidak serta-merta dalam satu waktu itu Ibu. Saya melakukan berbagai macam langkah, 9 langkah itu saya lakukan sehingga membutuhkan memang waktu yang tidak singkat, tetapi sifatnya juga sesegera mungkin, karena permasalahan semakin ditunda itu kan akan semakin lebar, semakin bertambah. Jadi maka harus segera terselesaikan, walaupun terselesaikannya tidak sehari itu, karena untuk mengambil keputusan yang sehari itu kita pemikiran kan ketika kita melakukan sesuatu tergesa-gesa itu tidak akan mendapatkan
keputusan yang yang terbaik, maksimal ya, gitu. yang bijaksana. Iya Bu Asa, berarti ada kalanya seseorang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah atau membantu Bu Asa dalam pengambilan keputusan, yang mana pada saat ini kita mengambil permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika itu. Jadi faktor-faktor yang dapat mempermudah atau membantu Bu Asa itu apa saja? Kan tetap ada yang supaya masalah ini cepat selesai itu harus bagaimana, tetap ada faktor-faktornya begitu. Tentu faktor yang membuat permasalahan ini cepat selesai adalah bagaimana kita menyikapi dulu. Saya bagaimana menyikapi permasalahan itu, kemudian kedewasaan kita dalam berpikir. Ketika kita dewasa dalam berpikir, tentu kita tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan, karena keputusan itu sebelum kita putuskan, kita kan harus ada uji dulu Bu. Jadi benarkah, layakkah keputusan kita ini tidak merugikan keputusan ini ke salah satu pihak, seperti itu. Luar biasa Bu Asa, dalam kesempatan ini saya bisa menggali beberapa hal yang nanti insya Allah juga akan saya terapkan di sekolah saya, dari berbagai kepala sekolah yang saya kunjungi. Banyak sekali masukan-masukan yang bisa saya jadikan sebagai alternatif pemecahan dalam mengatasi segala permasalahan. Bu Asa, pada kesempatan ini dengan kita berbincang-bincang bagaimana mengambil keputusan, tentunya ada hikmah apa yang kira-kira bisa Bu Asa utarakan dengan kita tuh kok banyak mengambil berkolaborasi, solusinya seperti apa, itu apakah ada sesuatu yang bisa dirasakan oleh Bu Asa sendiri? Tentu yang saya rasakan ketika kita ingin mengambil keputusan, yang tentunya kita tidak tergesa-gesa Ibu, yang mana keputusan kita itu harus keputusan yang terbaik, keputusan yang tidak berpihak kepada salah satu pihak, dan keputusan yang bijaksana dengan mengacu kepada 4 paradigma yang sesuai, seperti itu. Berarti dalam hal ini Bu Asa dan saya juga dari hikmahnya bisa punya banyak materi, istilahnya dalam mengambil keputusan itu bisa ada berbagai macam alternatif. Dari Bu Asa itu ada masukan seperti ini, dari Bu Bevi, dari Bu Yati, jadi bisa kita saling berkolaborasi sehingga kita itu bisa dalam mengambil keputusan itu bisa bijaksana gitu ya Bu Asa. Bu Asa, sepertinya apa yang perlu kita gali pada hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah lain waktu jika kita yang jelas masih banyak yang perlu kita bicarakan, bisa kita ya Bu Asa ya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini Bu Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk silaturahmi dan diskusinya hari ini Ibu. Selamat pagi Bu Bevi. Selamat pagi Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Bevi, maaf ini saya pagi-pagi kita sudah kesini. Mboten mengurusin apa-apa. Bu Bevi nih. Begini Bu Bevi, ini saya mohon izin, saya CGP angkatan 10. Di sini mau ngobrol-ngobrol dengan Bu Bevi terkait dengan pengalaman Bu Bevi dalam mengatasi permasalahan di sini dalam mengambil keputusan sesuatu kasus di SD Negeri Bergaslor 2 yang mana kasus tersebut dalam pengambilan keputusan tentunya memperhatikan dilema etika dan ujian moral, begitu Bu Bevi. Nggih, Bu. Siap, Terima kasih sudah percaya dengan saya, mau bertanya-tanya dengan saya. Pasti toh. Ya, terkait dengan permasalahan yang ada Bu Bevi, saya akan istilahnya
eh, matur dengan berbagai macam pertanyaan yang ingin saya gali. Yang pertama, Bu Baby, bagaimana Bu Baby dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang melibatkan dilema ITK atau rujukan moral di SD Negeri Lokasi Loro 2 ini? Iya, terima kasih Bu Yati untuk kasus-kasus yang saat ini jelas kita boleh dikatakan baru baru dalam proses pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah ini. Yang pertama tentu saya mengidentifikasi dulu masalah kasusnya itu, kemudian saya melihat siapa saja sih yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian dari tokoh-tokoh yang terlibat itu saya menanyakan fakta-fakta, saya juga mencari fakta dari tempat-tempat lain, kemudian saya menguji benar salahnya, kemudian saya mencari alternatif pilihan solusi untuk kasus-kasus tersebut, kemudian saya tentunya dengan berkolaborasi saya bertanya dengan rekan-rekan guru ketika mungkin mereka bisa memberikan ide, masukan kepada saya, kemudian nanti akhirnya saya mengambil keputusan yang mau saya ambil, kemudian saya menimbang kembali keputusan ini sudah tepat apa belum, baru saya merefleksikan keputusan tersebut, begitu. Saya tidak salah ya, kita identifikasi kasus dulu seperti apa, langkah kita seperti apa gitu ya Bu Baby. Dan selanjutnya Bu Baby, bagaimana Bu Baby dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Baby, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Untuk sementara ini, saat ini saya yang pertama jelas kita akan mengidentifikasi masalah itu dulu. Apakah masalah itu tadi nilai-nilai kebajikannya sama-sama kuat atau seperti apa. Kemudian yang jelas adalah fakta. Itu hal yang harus kita benar-benar gali sehingga kita tidak salah tidak salah pelajari, betul. Jadi fakta itu harus kita tahu benar-benar. Jadi bukan hanya rumor yang satu bilang ini tapi ternyata tidak itu faktanya. Jadi betul. Jadi benar-benar yang fakta, kemudian tentu nanti kita saling ngobrol sama teman-teman saya untuk menentukan beberapa opsi. Saya tidak mau hanya satu opsi, tapi ada beberapa opsi dan nanti kita akan saling menimbang. Kita akan bersama-sama kalau opsi seperti ini apakah sudah tepat dan belum, seperti itu. Baru yang terakhir jelas mengambil keputusan dan nanti akhirnya sekarang harus kita refleksikan seperti itu. Tahu ya nanti itu kelanjutannya seperti apa gitu ya. Bu Baby, untuk selanjutnya Bu Baby tentunya dalam tadi mengambil keputusan yang tergolong dilema etika ataupun rujukan moral, tentunya ada langkah-langkahnya apakah Bu Baby mengambil langkah-langkah itu secara sendiri ataupun punya langkah-langkah apa sebagai istilahnya trik agar keputusan itu yang bisa diambil itu bisa menguntungkan semuanya, kan begitu langkah-langkahnya. Iya. Kalau langkah-langkah, kalau saya yang jelas yang pertama, setelah kita mendapatkan kasus, kita menemukan suatu kasus, saya mengidentifikasi dan mencari fakta, sebanyak-banyaknya fakta. Kemudian saya bukan orang yang bisa mengambil keputusan saknyet ya, jadi perlu berpikir. Iya, betul. Saya punya waktu, tidak hanya sekarang kasus nanti siang harus selesai seperti itu, tapi saya benar-benar lebih pemikirannya itu lebih lama. Jadi setelah dapat fakta-fakta saya sampaikan kepada teman-teman. Ini ketika benar-benar kasusnya berada di sekolah jadi teman-teman ini ada kasus seperti ini, faktanya seperti ini. Kemudian saya lebih banyak mendapatkan karena saya baru di sini dan teman-teman pasti lebih lama berada di sini, mereka punya pandangan yang saya rasa pasti lebih mendalam yang pernah dialami kemarin misalnya seperti itu ya. Itu kalau di sekolahan ini bagaimana langkahnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu
saya lebih senang untuk berbicara, jadi tidak mendem dewe kayak Bu. Jadi mikir Tapi nggak sendiri mungkin, gitu. Ini jerawat nanti keluar semua. Seperti itu. Kemudian tentu walaupun saya bertanya dengan teman-teman, pengambil keputusan terakhir adalah tetap saya, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya memang sebegitu banyak agar bisa terselesaikan dengan baik. Betul. Itu ya Bu Bevi-nya. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Bu Bevi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan etika, etika yang ada di sekolah. Yang menjadi apa tadi Bu? Yang dianggap efektif. Efektif ya. Efektif itu yang pertama bahwa fakta yang ada itu harus lengkap. Dianalisa ya. Iya, sehingga kita menganalisa sesuatu hal itu sudah ada faktanya dari berbagai pihak seperti itu, biar tidak hanya satu pihak ya. Jadi berbagai pihak. Kemudian aturan ya. Walaupun kita mengambil keputusan ya kita harus melihat aturannya seperti apa. Walaupun dua-duanya baik pasti ada yang lebih baik. Nah, dengan memperhatikan aturan yang ada itu. Kemudian karena ini semua baik ya, semua baik, dilemanya adalah kita harus melihat mana yang benar-benar harus kita pedulikan. Jadi benar-benar nilai kepedulian itu dari kedua belah pihak ini yang sekiranya paling benar-benar membutuhkan itu yang mana. Saling menguntungkan gitu ya. Betul. Iya begitu. Terus itu Bu Bevi, apakah Bu Bevi itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus di lingkungan etika? Kemudian Bu Bevi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Bevi jalankan selama ini sebagai kepala sekolah di SD Bergaswar. Iya, terima kasih. Kalau untuk ada kasus itu saya tidak ada waktu khusus nih. Jadi kalau hari ini ada kasus ya kita analisanya secepatnya, secepatnya menganalisa dan mengambil langkahnya memang secepatnya. Tapi untuk pengambilan keputusan seperti yang saya sampaikan di depan tadi ada waktunya. Tapi tidak ada misalnya hari ini ada kasus, kita buka kasusnya besok hari Sabtu aja, kita bicaranya hari Sabtu setelah kita kumpulkan semua, tidak. Jadi ketika hari ini ada kasus, saya langsung sampaikan ke teman-teman seperti ini, nanti kita saling melengkapi fakta-faktanya seperti itu. Jadi tidak ada waktu khusus gitu. Kalau untuk saya memang kalau bisa sih secepatnya gitu. Sebuah kasus itu ketika sudah ditimbun itu nanti kita sudah jadi lupa fakta yang ada seperti apa. Jadi mungkin faktanya bisa berubah kan seperti itu. Jadi kalau penyelesaiannya memang secepatnya setelah ada kasus itu, tapi memang tidak dalam hari ini harus selesai tidak, tapi kita benar-benar harus mengetahui fakta-faktanya itu saja. Dan memang kasus itu kan sesuatu yang tidak itu kita kan tidak menginginkan ya Bu Bevi-nya, dan tidak menginginkan kok besok ada kasus ini kan tidak mau. Kalau sesuatu yang tidak bagus kok ditawani kan tidak mau. Leres. Kemudian Bu Bevi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempengaruhi atau membantu Bu Bevi dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada yang membantu tidak selama? Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan, yang pertama jelas karena kasusnya di sekolah ya pasti teman-teman yang membantu, teman-teman yang ada di sekolah ini pasti saling membantu ketika ada masalah itu. Kemudian yang kedua saya bertanya dengan bapak saya. Jadi ada akar ya. Jadi saya bertanya kepada beliau ketika hal seperti itu, apakah beliau pernah mengalami. Ketika sudah pernah mengalami, saya mendapatkan sedikit masukan walaupun mungkin walaupun di di waktu yang berbeda, tapi kalau seperti itu bisa enggak kalau saya menerapkan? Terapkan di tempat saya saat ini itu tepat atau tidak. Kalau tidak, berarti kemungkinan ada hal yang hampir-hampir mirip lah seperti itu. Dan
ya dari hal yang telah disampaikan ya tentang pembelajaran apa yang didapat Bu Devi petik dari mengambil keputusan di Lima Etika. Jadi Lima Etika kan sama-sama benar, Betul. menguntungkan. Itu istilahnya itu ada pembelajaran apa yang dipetik oleh Bu Devi sendiri? Kalau saya melihat sesuatu ya, ketika kita mendapatkan kasus itu yang pertama kita jadi semakin terampil untuk mengambil keputusan ya, menjadi seorang pemimpin. Ketika di suatu sekolah itu adem ayem nggak ada apa-apa, nanti Menjadi tidak pintar ya. seperti itu. Jadi ada keterampilan ya. Jadi kita semakin bisa menempatkan diri seperti itu. Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita bagaimana kita menyikapinya, kemudian efektif waktunya. Jadi kalau bisa ada suatu permasalahan ya segera selesaikan. Kita memang harapannya tidak pernah ada masalah, ya. Cuma tidak mungkinlah kita bertemu dengan orang saja satu kata bisa menjadi sebuah masalah ya, seperti itu. Kemudian ada kolaborasi. Jadi kita di sekolah itu walaupun kita kepala sekolah, kita bukan orang yang nomor satu terus. Betul. Jadi kita ada kolaborasi bersama teman-teman di mana kita meyakini Ibu bahwa teman-teman itu juga mempunyai ide-ide yang cemerlang, gitu. Ide-ide masukan-masukan yang pasti akan membuat keputusan yang akan kita ambil ini semakin baik sehingga nanti bermanfaat lah. Jadi dilemanya itu sudah terpecahkan, oh ini memang keputusan yang terbaik dari dua belah pihak tersebut, begitu ya. Baik Bu Devi, senang sekali saya bisa bertemu dengan Bu Devi sehingga banyak mengenal pemecahan untuk pengambilan keputusan di SD ini, dan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Bu Devi semakin sukses, sehat, dan nanti dalam mengambil keputusan semakin bijaksana dan menjadi hasil yang baik. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila. Tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila.